sama Chelsea U20 dan sama Arsenal U20 itu sama semua. Gara-gara aku nggak punya paspor Europe, jadi mereka nggak bisa sign aku. Senior sliding-slidingan, teman-teman. Sampai aku sliding dia sampai ada darahnya dia di sepatu aku. Viva Mania, selamat datang di Matchday Obrolan Vigo. Di episode kali ini, kita akan mengundang salah satu pemain andalan Indonesia yang bermain untuk klub Roma. Wah. Bukan begitu Bang Uki? Betul sekali. Tapi kali ini kita kedatangan Garuda Pertiwi. Tepuk tangan untuk Salika Aurelia, teman-teman. Salika, apa kabar? Baik, terima kasih. Manggilnya harus segini, Salika. Wes, bukan Mas, Afika. Diulang sama dia. Kan tadi belum on cam lagi jadinya. Kan tadi belum on cam, Bang. Teman saya nih kayak gini nih. Om di sini nih. Salika sangat apa ya, bisa dibilang lumayan mengejutkan pilihan karirnya. Sepak bola adalah olahraga yang digandrungin laki-laki, tapi Salika memilih untuk menjadi seorang pesepak bola wanita profesional. Awal mula ini mau diseriusin dari kapan nih? Jadi aslinya main bola tuh cuma buat seru-seru aja ya di sekolah dulu pas masih kecil. Dari seingat aku umur 4 tahun kali ya udah suka nendang-nendang aja. Oke. Habis itu main di sekolah sama teman-teman cowok-cowok semua tuh. Nah, karena nggak ada tim cewek, jadi aku ikut tim sekolah, tim cowok, dan itu tanding-tanding lawan sekolah-sekolah lain. Aku inget dulu namanya Coca-Cola sama Greenfields Cup. Iya, Coca-Cola Cup sama Greenfield. Coca saya main Coca. Nah, aku dulu. Siapa yang percaya dia main bola coba? Kayak gini tampilannya, siapa yang percaya dia pemain bola dulu? Astaga. Jadi awal mulanya dari situ tuh. Berarti ikut tim cowok, lawan tandingnya juga cowok dong berarti? Oh iya, selalu. Salika sendiri yang cewek di tim itu? Aku baru kepanggil timnas itu pas umur 14 tahun untuk timnas U16. Dan itu pertama kalinya di hidup aku main bola sama cewek. Oh, malah sedikit kagok, karena aku biasanya yang sama cowok-cowok. Tiba-tiba main bola sama cewek-cewek, aku kayak, gimana ini? Apa sih ini cewek-cewek nih pada main bola ya gitu. Kayak ngerasa aku selama ini sama cowok kan. Begitu main bola sama cewek-cewek, iya apa sih cewek-cewek main bola nih gitu. Gak sadar dia kalau dia cewek kan. Dasar lembek gitu kali kayak. Tapi by the way berarti panggilan profesional pertama itu langsung di 14 tahun di timnas? Timnas U16 saat itu ada pertandingan AFF buat di Palembang ya. Kita tuan rumah ya? Iya, kita tuan 2018 rumah. berarti mana? Iya 2018. Nah kemarin itu pelatihnya tuh Coach Ruli Nere. Oke, Coach Ruli ya. Iya. Nah aslinya tuh aku udah berhenti main bola maybe 2 tahun kali ya. Karena aku kayak nggak dapet tim juga, nggak ada tim cewek. Dan aku nggak, orang tua aku apalagi ya yang nggak ngeliat masa depan di sepak bola. Nah, terkait dengan orang tua tuh tadi, gimana respon orang tua? Karena kita bicara begini, sepak bola untuk perempuan itu kan memang sudah ada, bahkan Piala Dunia pun sudah ada. Tapi memang secara apa ya, pengemasan secara Liga di Indonesia nggak ada. Nggak ada arahnya kan? Itu respon keluarga gimana? Ya pasti mereka awalnya kaget ya aku pengen seserius itu di sepak bola. Karena orang tua aku tuh harus banget aku fokus secara akademis. Mereka nggak suka kalau nilai aku jelek lah, apa itu mereka nggak suka banget. Jadi mereka awalnya kaget, mereka nyuruh kayak udahlah dek kamu olahraga lain aja kayak golf, tenis. Olahraga yang udah jelas saya tidak mampu ya. Tuh mohon maaf kali sebelumnya. Papa sama mama masih ada saat ini? Masih. Papa kerja di mana? Dia dokter. Bapak dokter, mama? Dokter. Pantas olahraganya tenis ya. Pantas olahraganya tenis. Golf, tenis. Tuh Salika, saya disuruh mancing dulu. Umur-umur segitu, mancing kok cari ikan gitu. Itu olahraga golf yang aku abang mau nanya. Ini Salika pernah main golf? Terus dari kecil disuruh diarahin sama keluarga main golf. Aku aja main golf gajiku habis semua. Pilihannya golf sama tenis gitu. Dek udah deh gak usah main bola, tenis aja sama golf. Keren. Biasa driving range sama tenis itu depan-depanan tuh biasanya. Ya. Kalau Dek berarti Salika anak keberapa nih? Aku anak kedua dari kedua. Punya kakak 1 cowok. Anak kedua, oke, hanya 2. Kakak yang cowok main bola? Aduh dia cemen banget olahraga, nggak bisa. Malah kakaknya yang cemen. Dia nggak bisa main bola, dia nggak cocok main bola, dia olahraganya golf. Dia nggak cocok main bola. Atlet bukan?
No. Oh dia profesional? Enggak, jadi dari kecil tuh kita selalu main bola bareng. Aku inget banget, kita tuh satu tim karena cuma beda 1 tahun. Jadi kita cuma beda seangkatan setahun, gitu oke. pas main bola di sekolah gitu ya. Dan aku waktu itu lagi cedera. Jadi dia posisi sama, dia center back, dia tinggi banget. Dia tuh tinggi 190 kali ya. Dia tinggi banget, Oke. Nah, udah dia jadi center back, aku lagi cedera. Biasanya aku yang starting 11-nya. Abis itu dia main sebentar langsung kebobolan 2, langsung pelatih enggak Shalika masuk. Emang nggak cocok kayak dia bisa olahraganya golf kayak gitu. Golf gitu ya. Emang mungkin kayak papa aku dulu atlet tenis. Mama aku tuh nggak bisa olahraga sama sekali. Oke. Nah, dari mama aku nurunnya ke kakak, aku nurunnya dari papa bisa olahraga. Gitu. Langsung dicocok Kurang logi cocok, emang kurang cocok. Dia he's very pinter though, emang anaknya pinter tapi banget. dia akademisnya oke Akademisnya semua. dia pinter banget, tapi dia emang kurang cocok di olahraga ya. Abang berarti kuliah? Dia baru lulus S2, tapi dia Axel 2 tahun. Wah, Jadi Axel dia 2 tahun. S2 di mana dia? Dia di Inggris semua. Aku udah kerja lah, keluarga kalian udah lah. Bang, aku tadi mau sedikit pamer. Aku juga anak Axel SMA, tapi bukan di Inggris, di Tambun. Enggak, ini benar di Tambun tapi. Aku juga Axel 1 tahun. Oh iya. Tapi kakak aku Axelnya 2 tahun, dia umur 21 tahun, sekarang kerja di London yang ngurus semua public transportnya. Right. Sempet dia main bola, seneng kali dia udah ada di London tuh ya. Kita bahas ini aja yuk, karir yang di luar sepak bola aja yuk. Jangan. Menarik nih masalah kok bisa. Jangan dong, belum siap, siap. belum siap berhenti main bola. Tapi kalau Shalika sendiri akhirnya kenapa tidak memilih golf? Nggak suka olahraga yang nggak kontak. Menurut aku olahraga nggak kontak isn't kayak nggak ada dapet adrenalinnya gitu loh, beda, nggak bisa. Kayak kalau main bola tuh aku seneng main bola, sedih main bola, stres main bola. Like bola itu emang udah Bola everything. adalah teman ya. For me, Subasa. everything. Subasa. Bola adalah teman. Hah? Nonton Subasa nggak? Nonton, aku suka anime. Iya, dia suka anime. Jepangan. Oke. Kalau Subasa. Nah ini karena akhirnya Shalika milih sepak bola, tantangan paling berat dari pesepak bola perempuan di Indonesia itu apa sih? Dulu pas aku masih kecil pasti berat ya, apalagi aku main sama cowok-cowok, orang tuanya suka nyebelin ngomong kayak itu cewek doang, tabrak lah bisa lah menang. Padahal kayak anak cowoknya nggak bisa main bola, kayak yo your son nggak jago Iya, kayak. pernah nggak stop bilang ngomong. ke gitu ke orang tuanya, bacot gitu. Mungkin Anak nggak lu sekasar jago. gitu Nggak kali sekasar ya, gitu ya? ngomongnya takut kena kartu. Aduh maaf ya. Bang. Anak Saya- komplek dari kecil udah Iya, komplek. iya, Jadi iya. nggak sekasar kita ngomong ya, Bang? Nggak bisa sekasar bisa, itu, bisa. tapi kan aku nggak tahu Nggak ini mungkin, boleh benar, kata kasar nggak di? Boleh, Kasih, oh boleh. boleh. Boleh di sini. Tapi nanti Keren. Jangan dong, nanti orang tua aku lihat, aku kena dong. Wah, terus ditanya lagi, siapa sih itu hostnya itu kurang ajar. Dipenjarakan aku gara-gara syuting ini. Enggak. Tapi menarik ya. Tantangannya kayak begitu ya. Berarti Shalika dulu ikut SSB. Iya, SSB apa? Astam, kalau yang di cowok Astam. Oh, cowok Astam ikut SSB itu. Kan maksudnya Coach Ruli bisa ketemu Shalika ini di momen apa sehingga milih untuk timnas? Oke, jadi coach aku di Astam itu kenal sama Coach Ruli. Oke. Dan dia bilang, nih coba aja at least kasih dia Kesempatan. trial, kesempatan. Aku inget banget di Cijantung saat itu. Oke. And udah aku trial, aduh jelek banget. Aku jelek banget mainnya karena aku belum main bola 2 tahun, jadi kaku banget. Oke. Teman-teman sampai sekarang anak-anak Gunung Blas yang aku ingat, mereka semua ngomong, Shalika kamu lari kayak penguin. Emang jelek banget, kaku banget. Udah kayak kanebo kering, tau gak sih? Iya. Kanebo kalau kering kan keras banget tuh, kaku banget tuh. Udah kaku banget. Udah abis itu ditarik sama Coach Ruli, dia bilang, saya masih pengen lihat kemampuan kamu. Akhirnya aku TC tuh selama 1,5 bulan. Oke. Nah, Coach Rulinya ngomong ke aku tanyakan, Coach kenapa ngambil aku sih? Masih banyak pemain-pemain yang lain yang lebih teknis daripada aku, lebih bagus karena mereka udah sering main bola, aku yang udah lama nggak main. Dia bilang, jujur awalnya saya pertanding soalnya susah nyari pemain Indonesia yang posturnya kayak kamu. Oke. Di saat itu aku umur oke. 14 tahun, tinggi aku 171. Oke. And aku tinggi, I was kayak pretty built. Ya udah akhirnya dipertahanin. Abis itu aku juga ngerasa kayak aku nggak mau jadi pemain di timnas cuma dipertahanin gara-gara postur. Aku pengen bisa do something. Oke. Ya udah akhirnya aku suka latihan tambahan sendiri tuh. Aku minta latihan biar bisa long ball lah, bisa passing, bisa dribbling, biar udah nggak terlalu kaku. And akhir dari 1,5 bulan TC itu, dari yang aku diketawain, aku
alhamdulillah dipercayain sama coach buat jadi wakil kapten tuh di saat itu. Wakil kapten. Di U16 ya. Itu kalau di kementerian namanya wakaten. Wakil kapten. Wakil kapten. Kirain wakil ngeten. Tapi Salika, reaksi orang tua waktu dipanggil timnas waktu itu gimana, papa sama mama? Ini lucu banget, tapi mama aku yang kayak, coach udahlah coach, nggak usah nginep coach, nggak apa-apa, ini kan di Cijantung, nggak apa-apa setiap hari dianterin deh pagi-pagi ke sini, jangan nginep. Karena TC tadi kan harus nginep. Enggak, karena mama aku tuh di saat itu aku pas masih umur 14 tahun, aku anak mama banget, kayak aku tidur always sama my mom, kayak kayak dikit, pokoknya sama mama terus deh, jadi dia kayak ngerasa kayak aduh kehilangan banget kalau nggak sama aku. Sama anak? Iya, aku anak paling kecil, aku satu-satunya cewek di keluarga, kayak benar dari keluarga papa aku nggak ada keponakan cewek apa semua, aku benar satu-satunya cewek. Oh gitu. Jadi kayak paling kayak aduh jangan deh, tapi papa aku kan dulu atlet. Oke. Atlet tenis, dia kayak ya udah nggak apa-apa pergi aja. Jadi Langsung dibiarin kece. sama papa? Dibiarin, papa aku Biasa. malah yang ngomong ke mama udah nggak apa-apa pergi aja. Terus nginep di Iya, itu kayak pertama kali aku nginep-nginep. Orang tua aku tuh dulu pas aku masih kecil strict banget. Aku nggak boleh nginep di rumah teman sama sekali, itu Apalagi nggak nggak boleh. pulang gitu-gitu. Iya, jadi aku tuh harus nyampe rumah paling telat jam 6 malam. Pokoknya bener-bener strict banget. Jadi aku pertama kali nginep situ juga kayak rasanya kayak wow gila, aku nggak tidur, nggak ada my parents di rumah, kayak beneran semua anak-anak TC bareng. Tapi senangnya sih ketemu sama teman-teman anak-anak U16 yang sampai sekarang juga aku masih ngobrol, masih deket sama a lot of them. Berarti saat itu 14 tahun itu masih SMP? Iya, aku lagi mau UN, bener-bener aku tuh sambil TC sambil belajar. Oke. Kita anak-anak suka nugas bareng, siap-siap UN. Nah saat TC itu di timnas U16 yang paling deket sama siapa? Salika? I would have to say sama Portia sih. Portia Fisher, yang setengah Indonesia, setengah Amerika. Oh, oke. Karena di saat itu dia nggak bisa bahasa Indonesia sama sekali, bener-bener dikit banget bahasa Indonesianya. Dan anak-anak timnas juga pada nggak ada yang bisa bahasa Inggris. Jadi pas aku datang, aku kan telat datangnya. Pas aku datang dia langsung kayak thank God ada siapapun yang bisa, ada nih orang yang bisa bahasa Inggris akhirnya gitu. Jadi aku jadi temen dia, jadi deket kan. Akhirnya aku juga selalu translate ke dia. Misalnya coach lagi marah-marah, aku selalu ini coach marah gara-gara ini kayak gitu. Pernah nggak mau coach diomelin gitu? Salika saya lagi marah, kamu malah ngoceh aja di situ, nggak pernah? Kayak sekali kayak coach Opi pernah kayak Salika, abis itu dia baru sadar aku lagi translate, akhirnya nggak jadi marah. Oh. Itu lucu sih. Dia hampir Itu nggak kan lucu banget. Karena nggak ada kayaknya. translator waktu itu ya? Nggak ada, dia bener-bener bahasa Indonesia yang minim banget, yang kayak hampir nggak ngerti sama sekali. Jadi aku Cuman, harus halo, bakso? Nasi nggak sih gitu goreng? ya juga Enak lah. sekali. Kan dia setengah Indo, jadi masih bisa. Tapi kayak lama gitu loh. Apalagi kalau orang ngomong cepet dia bingung dan logatnya banget. Standar wawancarain artis-artis luar negeri gitu ya? Iya. Saya suka bakso. Obama kan gitu. Bakso. Oh, jadi itulah awal mula Salika ada di timnas Indonesia. Iya, itu awalnya sih kayak gitu. Tapi sorry Salika, aku mau mencocok logikan sedikit dulu nih. Dari kamu sekarang dan beberapa yang kamu ceritain dan tadi pertumbuhan kamu dalam sepak bola itu kan kamu mayoritas main sama cowok-cowok. Iya. Apakah bermain dengan cowok-cowok itu akhirnya memberikan kamu kekuatan yang berbeda dibandingkan sekarang? Mungkin nggak sih, contoh gini ya, seandainya dulu kamu mainnya sama cewek-cewek, mungkin nggak sih kamu sekuat atau mungkin segimana sekarang gitu? Menurut aku masalah mental tuh penting ya. Untuk cewek di Indonesia dulu, apalagi di zaman aku, tetap mau main bola tuh mereka udah ada 1 poin di atas orang-orang lain. Kenapa? Karena mental mereka udah kuat. Mereka tuh pasti dikata-katain. Yang aku dulu mau beli sepatu bola aja tuh orang yang jual sepatu bola, ih kamu kan cewek kok beli sepatu bola? Aku kan kayak, dude gue pengen ngasih lu rezeki, gue beli sepatu lu, kenapa lu ngapain ngomong gitu? Kan maksudnya hal wajar ya, cewek beli sepatu bola, kecuali Kak datang ke situ beli sepatu kuda tuh kayak si cewek-cewek beli sepatu kuda gitu. Tapi berarti itu baru boleh ribut kan jualan. Salika berarti sempat ini juga ya, dapat diskriminasi gitu ya terkait Ya olahraga pilihan. pastinya ya, aku nggak ngomong semuanya ngediskriminasi, tapi pasti juga, apalagi aku main sama cowok-cowok juga, ini bukan di SSB, kayak di sekolah, saat di sekolah of course, lawannya, pasti mereka ada 1-2 orang tuh yang iseng, yang kayak catcalling lah, apalah, pengen coba kenain mental. Masalahnya aku anaknya yang bodo amatan, jadi pas aku di catcalling, pas di lapangan aku sliding, aku hantam kan, 2 kaki, tak gitu. Selesai tuh Kak. Gunting dong berarti, gunting. Kalau kata Coach Justin, Pernah anak cowok nangis, aku gunting kaki. Wow. This is Pas the ini real pas stopper ini and pas libero. aku U14 ya, berarti saat itu aku di U14 tuh aku umur 12. Oh, aku Habis itu aku dimarahin sama mamanya.
Sama main cowok aku sliding. Iya. Anakmu catcalling tadi. Satsut. Asal kau tahu ya. Kutandai gak? Ya of course, tapi nggak semuanya ya. Iya. Aku banyak experience bagus juga sama anak-anak cowok yang thankfully di raise sama orang tuanya dengan baik dan benar. Tapi yang cowok-cowok catcalling aku nggak mungkin benerin semua orang kan. Iya, Pasti ada 1-2 orang di dunia ini yang nggak betul. gitu. Satu momen dulu aku cerita sedikit tentang sepak bola perempuan itu Putri gitu ya. Karena dulu aku pernah turnamen futsal gitu. Tim cowoknya juara 1. Nah, abis final kita ada final putri. Nah, final putri itu kita juara lagi dan 3 tahun berturut-turut sekolahku itu juara putri dan putranya. Sekolah Juara 1 mana? juara 2. Itu SMA 2 Tambun. SMA 2 tahun. SMA 2 Tambun. Gua orang masuknya Axel. Gua keluar dari Axel gara-gara demi bola. Nah, dari situlah gue sempat memikirkan, nih nanti mereka nih klubnya kemana ya? Mainnya Tim kemana cewek ya? ya? Iya. Sempat ngobrol sama beberapa pemain-pemain. Kayak sekarang ada yang di timnas tapi kayak lupa orang. Oke, Ya, terus lanjut. kalau kenal namanya pasti Iya, tahu. pasti. Tapi kalau secara teknikal ngaruh nggak Salika? Maksudnya karena Salika sering Main sama cowok-cowok ya? Cowok terus kemudian jadi lebih ya tadi kata Chris ya mungkin lebih fight, lebih Iya, nggak takut sama pemain lawan juga gitu. Nggak tahu juga ya, tapi menurut aku personally kalau misalnya ya aku nanti in the future punya anak cewek, dia pengen jadi pemain bola, aku bakal bikin dia main sama cowok-cowok sampai dia umur 14-15 tahun baru dia pindah ke tim cewek. Karena menurut aku lebih beneficial karena ya kalau dirata-ratain emang pace-nya lebih cepet ya. Kalau di Indonesia at least, karena di Indonesia nggak ada liga cewek. Tapi kalau misalnya di luar negeri ya, aku tuh punya temen dia main di Young Boys dulu. Yang bola. Young Boys Switzerland, dia sempet kapten timnasnya Switzerland U berapa gitu dulu. Ini pas aku di sana. Aku ngobrol sama dia, kamu tuh main sama cowok nggak sih dulu pas masih kecil? Jadi dia ceritain ke aku walaupun di kayak Arsenal kayak di tim-tim cewek yang besar gitu ya, yang boys itu kan besar, dia tim paling terkenal dari Switzerland kali ya. Iya, betul. Nah, itu tuh dipilih mungkin 5-6 cewek-cewek yang bagus yang berpotensi. Dari kecil mereka umur 7 tahun mereka tuh udah di bareng nih, udah di akademinya. Yang anak-anak umur 7 tahun cewek ini bakal latihan sama cowok-cowok. Ya. Gitu, sampai nanti di mana mereka udah umur 14-15 tahun, Baru balik balik lagi dipisah sama yang cewek-cewek, lagi. Iya, gitu. Berarti secara nggak langsung Salika ini udah pakai metode luar Iya, di dirimu sendiri tanpa disadari. Iya, asli kayak gitu. Dan kendala di sepak bola kita saat ini adalah terutama untuk yang wanita, kita tidak punya kompetisi yang sangat Proper sih. proper. Ya. Tidak Iya, punya iya. kompetisi proper, tidak ada liga wanita yang diprakarsai dengan sangat baik di Indonesia. Tapi 2018 PSSI sempat bikin kompetisi liga wanita, tapi Salika sendiri tidak ambil bagian di situ. Kenapa? Iya, saat itu aku lagi di Inggris. Yang waktu itu pernah sempat West Ham, Chelsea dan lain-lain. Nah, aku mikir kayak mendingan aku di Indonesia main di Liga 1 atau aku keluar negeri di mana umur aku masih muda, lebih gampang untuk dapat klub. Dan semoga kalau misalnya aku masuk ke tim bagus di luar kan pasti bakal lebih diperhatiin gak sih? Karena orang-orang sekarang bakal ngira kayak, oh ternyata yang cewek ada potensi ya kalau misalnya kita benahin. Makanya di saat itu aku mikir, ya udahlah aku di luar negeri aja, aku fokus di luar negeri aja. Dan itu pilihan yang tepat. Karena kompetisinya selesai juga dan nggak tahu Iya. arahnya begitu. Selesai itu tahun berikutnya nggak tahu ada atau enggak, kayaknya nggak ada. Nggak deh. ada. Belum ada lagi. Terus ganti jadi Ganjil Piala genap Pertiwi. gitu. Enggak, itu Piala Pertiwi turnamen, bukan turnamen. liga. Iya, bukan Beda. liga. Yang liga tuh cuma 2018 Cuma itu. 2019 itu kalau nggak salah deh. 18-19. Iya, sampai sekarang udah 18-19. nggak ada lagi. Belum Nggak ada ada. lagi. Berarti Salika pertama kali mendarat di luar negeri untuk bermain sepak bola itu di mana? Di London itu 1 bulan setelah ulang tahun 16 tahun. Pindah ke sana sendirian, tinggal sendiri. Oke. Pindah ke sana. Sendiri niatnya emang mau main bola. So, tadinya orang tua aku ngasih aku ultimatum, udahlah kamu kuliah aja baru pergi ke luar negeri. Kayak Kuliahnya di sini, rencananya disuruh kuliah di Indonesia. enggak. Kuliah di luar? Di luar. Oke, maksudnya selesaiin kuliah dulu. Iya, enggak maksudnya jadi selesaiin SMA dulu di Indonesia, baru aku keluar negerinya nanti pas aku udah kuliah gitu. Oke. Ngapain kamu anak umur 16 tahun sendiri keluar kan? So aku bilang nggak bisa gitu. Kalau aku nggak pergi sekarang, nih aku udah telat. Kalau aku nggak pergi sekarang, I will never make it. Iya. Aku ngomong ke mereka kayak gitu. Dan orang tua menyetujui. Mereka kasih ultimatum, kalau kamu dapat beasiswa sekolah, kita lepasin. Berarti kamu emang beneran seniat itu. Ya udah, habis itu aku belajar, dapat beasiswa. Dapat beasiswa. Iya, aku dapat beasiswa.
Di mana? Di Inggris juga? Di Inggris. Berarti saat itu pertama kali kamu ke Inggris itu atas kemauan sendiri atau udah ketemu tim dan lain sebagainya? Kemauan sendiri aku benar-benar nggak ada tim sama sekali. Wah. I literally email tim satu-satu. Semua yang di London aku email, kirimin CV aku, semua video-video aku main. And aku dijawab sama Brighton, sama Arsenal, sama Chelsea, sama West Ham. Itu direspon sama mereka berarti. Dikasih trial di semuanya. Kecuali di Brighton karena pas aku lagi trial di West Ham, jadi aku trial West Ham dulu. Pas aku trial di West Ham main lawan Brighton U21. Habis itu aku sliding orang 2 kaki. Senang banget berarti ini Salika ini tackle orang ya. Kartu gak? Kartu? Kartu kuning. Iya. Tapi- Udahlah Tapi 2 itu kaki. itu clean, Alright. bener-bener clean. Saking cleannya sampai teman-teman West Ham aku saat itu umur 16 tahun, aku dinaikin ke 21. Teman-teman aku yang kayak good job kid, kayak kerja bagus, nah kecil aku masih bocil kan. Jadi dipanggilnya kid, kayak good job kid, bagus. Mereka ini malah seneng. Iya, bersih. Oh, kayak Bersih. Tackle 2 kaki, Kalau tapi kata- leher kan katanya. enggak bawa bola. Tapi kata mereka itu kayak good job, kayak Iya, iya. itu baru a proper Brexit tackle kata mereka kayak gitu. Dua Kayak, kaki, satu leher, satu ulu hati. Tapi di sana tidak ada keluarga atau siapapun. no, nggak ada. Bentar, yang aku penasaran. Berarti tinggalnya di mana? Jadi di sana ada yang namanya host parents. Jadi anak-anak yang masih di bawah umur 18 tahun tuh bakal tinggal sama orang tua bule di sana yang Oke. punya licensing buat boleh ngelakuin ini. Oke. Nah, untungnya banget ya host parents aku tuh baik banget. Yang bapaknya tuh suka banget bola, fans bola. Jadi aku mau trial manapun, latihan dimanapun dia yang selalu nganterin. Dan mamanya itu sport nutritionist. Dulu aku nggak suka banget sayur apapun nggak bisa, nggak mau makan sayur, buah dikit-dikit doang yang kayak yang makannya nggak sehat lah. Nah sama nih orang tua bule di situ tuh, aku dibilang setiap hari pokoknya kamu harus coba makan sayur 1. Udah balik dari Inggris, my favorite food jadi salad. Aku seneng banget makan salad sekarang gara-gara mereka. Oke. Aku yang penasaran tuh ini, Bang. Kepikiran dari mana nge-email tim gitu? Ya Bener-bener, ibaratnya kalau anak band ini indie dia. Indie. gini, Indonesia ini gimana Sendiri. orang bisa ketarik sama tim tertarik dengan pemain dengan lihat mereka main di liga. Oke, betul. Indonesia nggak ada liga. Aku mau gimana lagi selain nunjukin ke mereka bahwa aku umur 16 tahun, aku main di timnas senior, ini video-videonya. Iya. Gitu. Oh, jadi yang kamu kirim tuh emailnya adalah saat itu ada kata-kata dan attachment video. Kata-kata CV attachment videos. Oh, keren. Bisa nih. Memang niat dia. Aku ngirim ke MU kali buat diriku sendiri ya. Hah? Aku. Mau jadi apa? Maskot. Di sana. Kasar nih mulutnya. Berarti sudah memikirkan untuk itu Iya. semua segala macam. Dan orang tua cuman mau yang penting pendidikannya oke. Orang tua aku, I would say dulunya kan mereka sedikit khawatir tentang aku bola. Tapi sekarang aku bilang mereka my biggest supporter sih. Mereka bener-bener kayak mati-matian buat aku bisa pergi keluar itu bener-bener mati-matian banget. Because itu kan kayak aku nggak disponsorin siapa-siapa kan. Berarti aku untuk tinggal tuh bayar sendiri, untuk aku makan Itu bayar berarti sendiri. biaya orang tua? Biaya orang tua aku semuanya. Kaya kali. Iya. Dan yang pasti dan aku tahu jelas, Bang. Ngirim emailnya pasti nggak di warnet. Dari rumah dong. Ya, enggak, yang warnet ada logo dolphinnya gitu. Enggak dong, dari komputer rumah lah. Komputer dia. rumah pasti. Di era dia juga dia ini Udah wifi lah udah di wifi rumah. semua. Wifi, Pi. Udah wifi lah. Emang situ nyari wifi di kafe. Aku ke warnet, Bang, ya ada dolphinnya, Bang. Aku 1 jam ya, Bang, gitu. Berarti Enggak, begitu. tapi I would say my parents bukan kayak orang kaya banget. Mereka buat ngirim aku sama kakak aku ke luar negeri tuh kayak mereka bener-bener kayak mati-matian banget. Iya. Ya So, semua like- orang tua lah itu mati-matian untuk anaknya. Termasuk Iya, aku kayak- tuh orang tuaku ngirim ke Jakarta ini tuh wah happy sekali mereka. Tapi ya pada akhirnya ini kami semua tahu bahwasanya perjuanganmu untuk jadi seorang pesepak bola putri itu tidak seperti yang orang-orang lihat. Enggak, segampang itu. It's not that simple. Aku bisa dapat beasiswa ke Inggris itu aku selama TC di timnas ya. Itu TC kita di Sawangan, yang tempatnya Persija. Iya, Itu tuh bener. deket Bogor. Ya. Sekolah aku di Binus Simpruk deket Gandaria City. Setiap Ya, hari Gancit, ya. latihan pagi. Selesai latihan kok ke sekolah? Jadi aku latihan pagi. Untuk naik mobil ke sekolah udah nggak mungkin, lama Iya. macet. Akhirnya aku naik motor setiap hari 1,5 jam sampai sampai sekolah. Itu aku juga cuma sempet mandi doang. Aku udah nggak sempet makan pagi. Bener-bener harus cuma minum protein shake doang. Sekolah,
selesai jam 3, naik motor lagi all the way sampai Sawangan, Sampai Sawangan. latihan Latihan. sore sama tim, ini aku baru anak umur 15 tahun masuk tim senior, pertama kali aku masuk tim senior kayak gitu. Udah setelah itu, malam-malam orang-orang bisa santai, bisa nonton Netflix, aku nugas. Karena Kayak kau bener-bener harus setiap hari belajar, kayak kan? gitu. Iya. Setiap hari kayak gitu Itu jadwalnya. masih SMP juga tuh kan? Aku itu SMA, Oh, itu tim udah senior, SMA. aku SMA. SMA kelas 1. Itu kayak gitu, kayak people mungkin gak ngeliat perjuangannya ya, tapi Iya. kayak Orang ya jujur aja, Gila, Salika, bener-bener. orang pasti ngelihat kau kesana itu pasti berpikir, alah bapaknya kaya nih Iya, makanya iya. bisa kayak begitu. I Orang know. pasti berpikirnya sebatas itu, orang nggak tahu gimana perjuangan dia. Tapi pada akhirnya umur 16 itu kan ke Inggris, pindah sekolah. Berarti kau lulusan Inggris iya, secara sekolah berarti. Nah selesai itu lanjut kuliah, iya. kuliah di Inggris juga. Enggak, aku udah di Itali. Kuliahnya pindah. ke Itali. Apakah ini bagian dari rencanamu untuk main bola di Itali atau gimana nih? Oke, ceritanya itu aku baru habis dari Inggris. Aku sama yang West Ham U21, sama Chelsea U20 dan sama Arsenal U20 itu sama semua. Gara-gara aku nggak punya paspor Europe, jadi mereka nggak bisa sign aku. Aku Chelsea udah dikasih kit banyak banget, kayak bener-bener. Aku sampai dapat satu duffel bag penuh, satu backpack penuh, bener-bener dapat winter jacket, bener-bener everything banyak banget. Aku udah dikasih kit. Ya istilahnya Udah, jatah aku pemain itu udah dapat semua. Udah latihan di Cobham. Udah latihan di Cobham, udah dibilang, oke nanti hari Minggu kamu main. Tiba-tiba gara-gara paspor. Gak bisa diurus ya? Nggak bisa. Karena mereka kalau misalnya ketahuan sign aku, di mana aku anak umur di bawah 18 Di bawah, tahun, orang tua aku nggak di situ, bakal dihitungin child trafficking, mereka bakal kena ban, sampai senior timnya juga yang buat cewek-cewek bisa kena ban juga. Iya. Profesional. Iyalah, kamu kira di mana, Mas? Itu kasusnya mirip Inggris nih. kalau kemarin Salika sign itu mirip waktu kasusnya Barcelona kena transfer ban karena mereka itu ternyata nge-sign pemain-pemain dari Korea yang underage, Iya. nggak ada orang tuanya tuh. Nah itu, kayak gitu. Kayak gitu. Makanya Nah. mereka kena transfer ban tuh gitu. Jadi Ini pada Barcelona akhirnya Nah. kan udah jelas tuh nggak bisa tuh main di sana. Salika kan hanya selesain sekolah aja atau gimana? Aku selesai sekolah dan aku punya, maybe dia ada di HP aku, tapi jadwal aku setiap hari misalnya pagi latihan sendiri ke taman, masih subuh-subuh tuh aku ke taman sendiri, latihan teknis. Habis itu sekolah, habis itu aku ada gym, malamnya aku ada latihan fisik. Aku bikin semua latihannya sendiri. Itu dilakukan sendiri sampai selesai sekolah, sampai tamat sekolah. Karena udah jelas kalau untuk berkarir sepak bola nggak bisa terkait masalah paspor itu. Aku bikin latihan sendiri, aku baca research sendiri tentang nutrisi, tentang istirahat, tentang latihan, aktivasi otot, apa semua itu aku baca sendiri. Salika nggak ada gabung ke salah satu tim amatir mungkin hanya sebatas untuk latihan aja. Pernah ditawarin sih, tapi di otak aku bakal lebih nggak, mungkin kurang lah ya. Iya, Karena iya, mereka ngambilnya for fun, aku nggak mau for fun. Mereka hanya sekedar untuk fun Iya, aja. aku nggak mau for fun. Sekali-sekali aku main bola sama cowok-cowok yang di sekolah. Oh, yang di sekolah. Ya di SMA-nya juga sekalian aku main bola sama cowok-cowok. Tapi untung banget buat aku, tiba-tiba COVID happened. Ya. Mereka semua lockdown, aku kayak, wah enggak sih, aku balik ke Indonesia. Nah di Indonesia aku masih bisa latihan dong di rumah. Ya. Jadi tiap hari tuh sama tembok udah latihan. Jeduk. Iya, jeduk. Latihan tuh tiap hari. Habis itu di Indonesia lebih gampang kan, lebih santai tentang COVID dibanding di Inggris. Jadi mereka lagi pada lockdown, aku bisa latihan. Bisa aja dia ngomong lebih santai. Lebih santai. Gak tahu dia orang banyak yang mati. Ya bukan itu maksud. Iya, seenggaknya lebih longgar lah. Lebih longgar. Maksud aku kita nggak pernah bener-bener lockdown sampai makanan aja kita nggak boleh beli Iya, keluar gitu kan. benar. Kita masih boleh ke Carrefour kan. Benar. Waktu itu karena ada konflik masalah kata lockdown gitu kan. Lockdown di luar negeri berbeda gitu karena supply-nya semua datang dari negara gitu Iya. kan. Kalau kita Kita buru-buru bukan datang lockdown, dari kita namanya PSBB. PSBB kita dulu kan. Betul. Awal-awal kan. Apa sih kepanjangan PSBB itu? Pembatasan skala besar-besaran. Nggak, Pembatasan kegiatan sosial secara besar. berskala besar. Iya. ya pokoknya Gitu lah jadi pokoknya. cuma emang gak ngumpul-ngumpul sebagai tim tapi Iya. kayak kalau aku latihan sendiri it's Ya, okay right? boleh. Jadi boleh, ya gitu. itu yang dilakuin aku. Tapi sempat kena COVID nggak? Kena nggak ya? Bentar aku lagi inget-inget nih. Kayaknya kena deh. Tapi Kayaknya nggak kena. Tapi Ini nggak gara-gara dicek. longgar Kayak kita ini kena kan. Tapi nggak dicek.
Enggak, aku kena pas awal banget di Inggrisnya. Oh, malah di Inggris. Pas di Inggris aku awal banget kena banget. Nah, ini aku berterima kasih banget sama orang tua bule aku, mereka baik banget. Aku ngomong kayaknya aku kena COVID deh. Aku masa cuma naik tangga aja 3 lantai ngos-ngosan aku main bola 90 menit nggak apa-apa. Sini bilang, aduh kayaknya kamu kena COVID. Nah, orang tua bule aku malah ngomong, gini, kamu nggak usah datang ke sekolah dulu. Tapi kamu stay di sini aja, kamu jangan ngomong ke orang-orang kalau kamu kena COVID. Soalnya kalau kamu ngomong, nanti kamu bakal diisolasiin di hotel entah di mana. Mendingan kamu di rumah aja, nggak apa-apa, kita urusin kamu. Kayak oh my god, mereka baik banget. Like I love them, mereka baik banget. Mereka tapi baik ketika banget. kamu pertama kali ke orang tua itu, ngobrol antar orang tua tapi kan? Iya. Iya. I mean mereka ketemu orang tua aku nganterin aku Oh, sana. sempet nganterin. Yang paling itu dari pertama mana, ya. Salika dapat orang tua? Iya, aku mau nyari juga nih. Asu itu dari mana? Jujur aku nggak tahu, itu mama aku yang bantuin. Oh. Itu mama aku. Itu mama, Karena ya? di saat itu aku bener-bener lagi timnas. Itu saat Oke. itu AFF di Thailand. Itu inget banget. Jadi nyatu ada cowok-cowok U16 sama kita cewek-cewek senior di Thailand bareng di Chonburi. Itu aku di situ aku nonton si Marcelino apa semua tuh aku pertama ketemu di situ, nonton mereka di situ. Nah, selesai aku balik-balik tiba-tiba mama aku ngomong, "Dek, itu udah dapet yang di Inggris, jadi kamu berangkat ya 2 minggu lagi." Aku kayak, "Hah? Serius?" Beneran berangkat nih. Oke. Ya udah berangkat. Sebatas itu aja ya. Oke. Orang tua aku juga gila juga sih, aku bilang, bayangin ngirim anak cewek satu-satunya kayak Berani mereka. oke, pergi aja nanti juga dapat insya Allah gitu, percayain aja. Aku kayak oke. Ini yang luar biasa dari Salika gitu ya, dari memanfaatkan awalnya nggak direstui untuk main sepak bola sama orang tuanya gitu ya. Terus tapi ada fasilitas, tapi bukan karena fasilitas. Salika memang effortnya sendiri yang bawa dia akhirnya sampai sekarang gitu. Usahanya sendiri gitu. Dan akhirnya sekarang berhasil berlaga di Seri B bersama dengan Roma CF. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Gila. Dapat kontrak ya, itu kontrak profesional pertama berarti Salika untuk di sana. Itu setelah selesai sekolahnya mau kuliah, emang udah kuliah dulu baru dapat tim di Roma atau gimana tuh? Oke, ini jadi ceritanya itu kemarin lagi timnas yang kita lawan Singapura sebelum kita lolos AFC. AFC ya, tahun Nah. berapa tuh? 2022 ya? No, 2020. 2020. Hah? Pas pandemi dong? 2020 udah 2 tahun yang lalu. Ya, akhir. 2020 akhir. Oh. 2021 kalau 2 tahun lalu. 2020 tuh kita bener tidak ada kegiatan sepak bola. Karena Maybe lagi ya. pandemi, 2021 kali ya mungkin. Udah lagi TC itu, aku sebelum TC tuh aku ke Bayern Munchen kan, trial di situ. Nah, mungkin karena emang aku belum kebiasa dengan build up ya. Di saat ini aku belum kebiasa sama build up. Aku belajar build up tuh bener-bener di Itali. Jadi aku build up belum kebiasa. Nah, dikasih PR sama yang Bayern gini, kita kasih 1 tahun lagi. Kamu latihan, kamu coba main di tim mana dulu, dapat experience karena kita lihat potensi tapi kita lihat kamu kurang experience, kamu belum pernah main di liga gitu-gitu. So kayak, oke, berarti emang jeleknya berarti aku masih kurang. Nih cewek-cewek ini masih banyak yang jauh lebih bagus daripada aku. Aku sadar itu. Dan yang positifnya itu mereka ngasih aku kesempatan, berarti they see something in me. Mereka ngeliat potensi. Jadi aku kayak oke. Mereka ngeliat potensi, aku bakal fokus main bola terus. PON mulai. Pas aku lagi di PON, aku ditelepon sama mama aku, sama om aku, my manager yang selalu ngebantuin aku trial ke Bayern apa semua. Shal, 2 minggu lagi kamu mau nggak ke Itali? Belum ada klub, tapi kamu ada kuliahnya di sini dan mereka bisa bantuin kamu cari-cari klub. Jadi tergantung kamu mainnya bagus atau enggak, kamu bakal dapet klub yang bagus atau enggak. Kayak, hah? Itali, aku cuma ngerti pasta, pizza, ciao, buongiorno, udah gitu doang kan bahasanya. Aku yang kayak, waduh, gimana ini? Bener. Akhirnya, udah, aku kayak, ya tapi buat main bola sih, ya udahlah pergi aja ke Itali. Udah akhirnya orang tua aku beneran ngirim aku ke Itali kali ini sendiri karena nggak bisa kan lagi COVID. Jadi susah nganter-nganter, nggak bisa. Aku sendiri ke Itali. Kampusnya apa waktu itu? Link kampus masih di situ. Aku udah mau lulus tahun depan. Oh, belum lulus berarti. Masih di situ nih. Belum dong. Aku baru 2 tahun. Oh, baru 2 tahun ya. Jadi ketika udah masuk ke tim itu, sudah masuk ke kampus itu, kampus yang mencarikan tim. Kampusnya itu banyak atlet-atlet. Nah, kampusnya itu bantuin nyari tim, tapi mereka bukannya kayak, oh kamu fix masuk, enggak. Cuma dikasih trial doang. Kasih trial ke tim-tim. Cuma kasih trial doang. Nah, aku udah did my own research. Di satu kota Rome itu yang tim seri B cuma ada 1. Jadi aku udah kayak, wah, aku mungkin seri C bagus, tapi aku selalu mikir, oke,
minimal seri B lah. Aku tahu mungkin seri A itu masih terlalu tinggi. Di saat itu aku umur 18 tahun. Tapi aku mau at least di seri B lah. Iya. Ya udah tuh akhirnya aku latihan sendiri dulu tuh. Jadi aku pagi latihan sendiri. Lebih ke teknis. Untungnya di apartemen aku bawahnya tuh ada lapangan bola. Ini gila tapi emang bener apartemen ada lapangan bola. Ini apartemen tuh semua anak-anak yang di kuliah itu tuh banyak di situ. Lapangan bola aku latihan pagi setiap hari sendiri. Setelah latihan pagi teknis itu, baru ada latihan bareng sama kampus. Anak-anak cewek-cewek semua nih, latihan bareng kampus. Setelah itu kuliah, abis itu sorenya aku nge-gym. Tiba-tiba suatu hari setelah maybe 3 minggu kali ya di sana, Shalika, kita udah ngirim CV kamu nih ke salah satu tim. Ada yang namanya Roma. Mereka mau trialin kamu, pengen lihat kamu main. Aku langsung kayak, wah gila, keren banget nih baru sekali, tim pertama yang interest ke aku malah yang seri B. Aku udah kayak deg-degan nih, alhamdulillah dapat kesempatan. Aku tanya, kapan ya trialnya? Oh, malam ini. Aku kayak mampus, udah latihan 3 kali, hari ini kaki gue udah kayak mau copot. Di hari itu, di hari yang kau habis latihan dari pagi itu? Pagi 2 kali, abis itu gym. Aku udah pegel, udah yang kayak, waduh gimana ini, aku kayak udah capek. Abis itu di saat itu juga pas banget, ankle aku baru keputer, kayak baru ke ankle. Splinter gitu? Sprain ankle. Aku kayak, waduh ini aku larinya aja sedikit-sedikit nggak bagus, kayak sedikit pincang lah ya bisa dibilang. Udah abis itu mulai trialnya tuh, malam itu aku udah deg-degan, baca doa terus. Udah pas trialnya mulai, udah aku lepas tuh main, bagus banget mainnya. Abis itu pas udah lagi bagus-bagusnya, udah lagi bikin semuanya kayak wow nih anak kayak bagus, pelatihnya aku udah lihat senyum nih, senang kayaknya. Tiba-tiba ankle aku yang ke itu keretak lagi. Gila, aku berhenti dulu tuh. Aku bener-bener kayak 1 menit kayak ke lantai gitu, aku yang kayak pegangin ankle aku kayak aduh gimana ini. Abis aku lihat, aku pegang my ankle and then I was like, ya Allah please kalau emang ini kayak takdir aku main sini, kayak help me biar ilangin rasa sakitnya. Udah, aku masih sakit main. Aku cepet-cepet aja pasang taping, langsung berdiri lagi main. Tiba-tiba pas lagi small side game, setengah lapangan ya, aku dipercayain langsung main. Aku langsung syuting dari jauh banget, hampir dari tengah kali ya. Aku nggak tahu gimana aku bisa syuting, aku passing aja sakit tuh, syuting kenceng banget, langsung gol. Satu tim stop main, langsung pada oh my god, pada kayak tepuk tangan. Aku juga yang kayak oh my god, kok itu bisa sih? Aku kayak, perasaan gue nggak pernah nendang sekenceng itu yang kayak gitu. Udah, akhirnya setelah itu aku datengin pelatihnya, aku nggak bisa bahasa Italia sama sekali, aku harus tarik temen aku bilang, gue translatein dong tolong. Aku ngomong, coach saya ada kekurangan nggak, terima kasih udah ngasih saya trial ini, kalau ada kekurangan tolong kasih tahu saya pengen perbaikin. Udah abis itu coachnya bilang, oke, kamu udah bagus kok, saya pengen lihat lagi kamu mainnya besok-besok, jadi tetap datang terus. Udah setelah 4 kali trial, dia tiba-tiba ngomong gini, kamu bisa posisi fullback kan? Di saat itu aku di timnas cuma pernah center back, aku nggak pernah main posisi lain. Tanya, kamu bisa fullback kan? Aku cuma dengan PD-nya, bisa coach, bisa. Kesempatan. PD aja dulu kan, PD aja dulu. Padahal aku nggak pernah main fullback sama sekali. Kan beda, fullback setiap kali kita overlap maju tuh crossing-nya muter. We whip it in. Kalau aku center back biasa kan bola direct yang lurus ke depan. Aku PD aja bilang, oke, bisa coach. Tiba-tiba, oke, kita pengen sign kamu. Aku yang kayak in disbelief, yang kayak, hah beneran nih, serius. Tapi karena aku punya trust issues dulu, yang Arsenal, Chelsea, apa semua, West Ham tuh punya trust issues dong. Jadi aku nggak percaya sampai aku bener-bener tanda tanganin tuh kertas, abis itu udah bener-bener dibilang udah bisa, udah oke, baru aku namanya percaya. Makanya aku baru posting tuh lumayan lama, Jaraknya lumayan jauh tuh. Begitu Desember atau Januari aku baru posting ya. Dari trial itu sampai pada akhirnya posting tuh lumayan jauh jaraknya. Lama jaraknya, karena aku trust issues dong. Dulu dibilangnya kamu udah desain, tenang aja, tiba-tiba nggak bisa gara-gara masalah ini itu, gara-gara paspor. Berarti begitu yang di Roma masalah paspor apa semua segala macam. Di saat itu aku udah umur 18 tahun dan di Rome cuma ada di Itali ada satu peraturan. Per tim cuma boleh ada 2 orang dari luar Eropa. Jadi di saat itu tuh aku ingat ada beberapa anak lagi trial, ada anak dari Amerika, ada dari mana. Aku yang kayak, waduh gila ini gimana, bisa kesign gak ya? Aku udah deg-degan banget, yang kayak, aduh, kalau ini aku bisa kesign ini bakal historic. Aku kayak di otak aku ini bakal historic banget. Jadi aku kayak, aduh ya insya Allah aja lah. Tiba-tiba bener pelatihnya senang, dia ngeliat something in me, dia kayak oke, kita bakal sign kamu. Aku yang kayak mimpi gimana sih, kayak oh my god, aku udah ke-reject berapa kali. West Ham, Chelsea, Arsenal, Bayern. Berarti udah 4 kali dong
Dan itu 4 tim bukan tim kaleng-kaleng loh, 4-4 itu. Iya. Tapi secara tim yang sudah di trialnya Salika tuh lumayan punya ngasih modal untuk dia trial di tim selanjutnya sampai pada akhirnya berapa tahun kontrak sama Roma waktu itu? Waktu itu 1 tahun, tapi pas aku balik sini juga minta tambah 1 tahun lagi. Mereka bilang kamu mau tambahin 1 tahun lagi atau enggak? Tapi kan aku di otak aku, aku dapat kesempatan sama Bayern nih, maybe enggak, pengen coba tim lain. Ya udah, tapi pas banget mau ke Jerman cedera. Cedera yang lutut tadi? Iya. Habis itu sempat ada salah diagnosis dikit. Tapi udah akhirnya aku balik lagi ke Italia untuk operasinya di sana. Operasinya di Italia. Salah diagnosanya di? Karena bukan, I wouldn't say ini salah dokternya ya. Aku bilang mungkin alatnya ya. Karena di Indonesia itu mesin MRI nggak sebagus di luar. Nah, ternyata baru ketahuan kalau misalnya yang di MRI itu yang dikirain itu ACL aku masih ada, itu ternyata scar tissue. Jadi scar tissue tuh kayak misalnya orang habis dijahit tuh ada keloid gitu kan. Iya, ternyata tuh itu. Soalnya aku di Inggris tuh waktu itu pernah sempet jatuh. Lutut aku bengkak gede banget, aku nggak bisa gerak, nggak bisa duduk for 2-3 minggu. Habis itu aku penguatan sendiri tuh dengan aku nanya dokter timnas, of course, aku teks kayak ini gimana ya dok, aku kira-kira penguatannya apa. Ya udah, jadi aku tuh saat itu udah ada robekan di ACL dikit. Makanya kemarin pas ACL aku yang bener-bener putus tuh bengkak aja hampir enggak. Makanya orang-orang tuh kayaknya nggak mungkin deh nih ACL putus, orang dia langsung jalan setelah putus. Nah ternyata ACL aku udah robek dari pas di Inggris, dari 3 tahun yang lalu udah robekan kecil, udah ada robekan lah, jadi udah sedikit nggak 100% lah kerjanya. Nah pas sekarang bener-bener putus, makanya orang-orang kira kayak enggak lah, kayak nggak mungkin putus, bener-bener putus, mungkin cuma sprain biasa. Aku udah lulus semua tesnya, aku bener-bener single hop test yang kanan, bener-bener enggak, bukan hop gitu, beneran loncat sejauh-jauhnya ke depan. Dan itu udah dapet angkanya, aku ingat yang kiri tuh 200, ini yang enggak operasi yang kiri, 203 cm, yang kanan tuh dapet 197. Jadi aku loncat hampir 2 meter dengan nggak ada ACL. Jadi kayak mereka kayak nggak mungkin ini putus. Aku akhirnya main. Jadi aku main bola 4 bulan nggak ada ACL sama sekali. Aku nendang bola 10 kali, 2 kali ngerasa kayak apa tuh, kok copot tulangnya? Gitu. Respect. Sampai pada akhirnya operasi di akhirnya Itali. aku operasi di Itali. Berapa lama penyembuhan? Around 6 sampai 12 bulan sih, semua orang beda-beda. Gitu. Udah operasi di Itali jadi akhirnya. Gitu. Luar biasa. Kita minum dulu kali ya, luar itu tepuk tangan dulu. Minum dulu. Ini kita bertiga emes loh, beneran Kering emes. ya mulut. Maksudnya kayak bener-bener emes yang ngedenger ceritanya Salika, effortnya, terus usahanya. Sorry, Salika. This is yours. Pas banget ya habis latihan. Silakan. Salika dengan santainya dong. Minuman sponsor. Minuman sehat. Dia belum ada di sini, jadi kita tidak menyebutkan namanya. Salika. Tapi Salika boleh kan minum? Ini aman ya? Iya, ini aman. Boleh lah, di timnas juga selalu dikasih ini. Minuman sehat. Nggak, tadi sebelum kesini emang bener-bener baru banget abis latihan. Oke. Salika, tapi di Italia kemarin main jadi sempat dapat menit mainnya Banyak. Starting 11 dicampur U19 atau enggak? Atau senior dong? Senior, bukan, waktu di Roma. Iya, di Roma aku. Oh, 2 tim. So at that time aku umur 18 tahun. Aku emang desain untuk tim senior. Tapi di saat U18 main ada permainan penting kayak misalnya kita lagi tandingnya lawan Fiorentina gitu ya. Yang tim bagus, aku disuruh main. Karena aku masih bisa di U19. Aku umur 18 tahun. Lawan Adrian Mutu tuh di Fiorentina. Oh, jadi ya tua banget nih om-om nih memang. Aku nggak tahu itu siapa. Iya, makanya tua banget nih om-om ini. Jadi maksudnya ketika desain itu untuk tim senior. Aku desain tapi untuk ketika U18 main pertandingan yang lumayan penting, aku dipanggil juga. Jadi kalau yang di tim U19 itu aku main 4 game full. Dan itu aku golin 1 dari free kick. Abis itu kalau misalnya tim senior, aku maybe starting 11, 4. Aku cuma setengah musim kan. Kita total mungkin ada 12 pertandingan kali ya. Aku starting 11, 4 main di
8 atau 9 game. Aku lupa. Respect. Berarti Dapat salah menit satu bermain pemain banyak penting dapat ya. menit Ya, bermain. memang pemain banyak. penting. Sebagai fullback atau Nah itu dia, jadi kalau di U19 pelatihnya seneng aku antara center back atau gelandang bertahan. Oke. Tapi tipikalnya jadi kayak Casemiro gitu lah, yang Casemiro. lebih ke simple mainnya, ambil bola, passing ke anak yang lebih kreatif. Kalau misalnya di senior, antara fullback atau center back, terserah pelatih. Center back kayak Maguire gitu lah ya. Jangan lah, ya ampun, capek banget. Dia jangan, padahal Berto Maguire tuh kemarin memberikan assist untuk kemenangan MU. Tapi timnya apa sih Salika? Tim favoritnya apa? Di mana? Di Ya, in the world, Real ya. Madrid. Real Madrid. Real Madrid. Sergio Ramos dia Good pasti. test, good test. Tapi kalau di Inggris, I would have to say West Ham sih. Kayak aku datang ke, aku Karena datang, udah lihat langsung. aku ya? datang. Salam buat Hooligan di sana. Aku datang ke sana and the vibe-nya tuh kayak iya aja sih kayak Musuhnya ngerasain. Ted Lasso. Musuhnya Ted Lasso. Salika kan udah ngerasain meskipun akhirnya tidak desain sama klub Inggris, tapi kan let's say ngerasain karena kan tadi juga sempat main kan. Ngerasain main di Inggris, terus sekarang main di Itali. Apa yang paling ngebedain? Kemarin aslinya tuh pas aku sign di Itali tuh ada dua pilihan antara balik ke West Ham karena aku udah umur 18 tahun ke atas. Yeah. Mereka kan ngomong ke akunya, kamu 18 tahun ke atas balik ke kita pengen lihat kamu kalau kamu masih emang bener sebagus dulu dan kita bakal sign kamu. Oke. Antara itu atau di Itali Di yang Itali. Roma. Tapi aku pikir-pikir, oke, aku main di Serie B tapi senior atau U21 West Ham. So aku mikir-mikir lagi, I think senior bakal lebih bagus kali ya. Jadi aku pilihnya Itali. Roma. Tapi kalau misalnya masalah perbedaan permainan ya, mungkin Italia aku seneng banget cara defense-nya. Kita setiap hari latihan defense sampai mampus bener-bener. Oke. Pelatihnya tuh nggak santai banget sama defender. Kalau misalnya pelatih penyerang nggak golin, ya udah mereka santai. Kita defender ada salah satu passing aja, langsung kata kasarnya, porca troia sama papan kulo semua keluar. Aku yang kayak wow, santai men, gue nggak ngerti lu ngomong apa. Ini yang dari tadi gue nahan, gue mau nanya Bang Oki. Karena dulu zaman gue SSB sekolah itu, gue main jadi libero. Dan orang bilang, lihat kalau nonton bola, Itali lagi main. Atau pemain timnas Itali di klub manapun lu tonton, defend like Itali. Dan sampai sekarang. Dan Salika kebetulan adalah seorang fullback ataupun defender. Seberapa banyak pengaruh Itali? Aku bilang jadi Spartan banget gara-gara mereka sih, sumpah. Itu aku main. Sliding 2 kaki dihalalkan tuh? Bukan dihalalkan, disuruh. Setiap aku kalau misalnya heading gitu, misalnya tabrakan sama orang, orangnya lawan kita jatuh, semuanya yang nonton langsung yes, bagus. Itu aku bilang Spartan aku keluarnya gara-gara di sana ya. Itali. Because di Itali yang aku kan udah ada cedera sedikit di sini. So itu baru kelihatan tuh pas aku main di liga. Saat di timnas Indonesia kan cuma turnamen. Aku tanding 4-5 kali selesai. Istirahat panjang ini aku beneran tanding terus, latihan terus. Itu baru kelihatan tuh masalahin dari sini. Aku akhirnya taping di mana-mana. Kalau kalian ngeliat video-video aku tanding tuh, sini udah ada taping. Hamstring di taping biar ininya ngerasa oke. Pinggang juga pernah kena, ankle juga sering banget, kena plantar fasciitis. Sampai waktu itu sekali aku there was this one kid dari Cesena ya nama timnya. Dia tuh timnasnya Itali U18, dia beda 1 tahun sama aku. Tinggi banget. Aku kan tingginya 175 ya, 174, 175. Mungkin nih anak 180 kali ya. Dan ini pertama kali aku ditabrak cewek, akunya ikut mental gitu loh. Itu sangat jarang, I would say sangat jarang aku ditabrak cewek juga aku ikut mental. Aku anaknya nggak suka kalah. Udah tuh kita ketemu di senior sliding-slidingan, hantam-hantaman. Sampai aku sliding dia sampai ada darahnya dia di sepatu aku pakai sepatu putih terus kan. Aku suka pakai sepatu putih. Aku suka banget pakai sepatu putih. Aku sliding dia sampai ada darahnya dia di kaki aku, di sepatu aku. Di sepatu aku ada darahnya dia. Udah. Habis itu dia balas, dia injek aku. Aku sampai pincang-pincang pas dicek stress fracture kaki aku. Jadi aku main 4 bulan terakhir di Itali itu di kaki aku, di kaki kanan aku. Di sini nih ada fraktur. Aku main. Sekarang kalau dipegang tulangnya ada nonjol. Tapi aku dipaksa sama dibilang kayak kamu masih bisa jalan? Aku bilang, bisa. Berarti kamu main? Aku kayak, oke. Gue ngedenger Salika cerita tentang dia main bola, kok gue lebih kayak ngebayangin bulldozer ya? Enggak sih sebenarnya. Tapi I would say aku di lapangan Salika. sama di luar beda sih. Beda Kayak sih. di lapangan I'm very... Beda sih memang. I would say di lapangan emang kayak... Iya, mungkin emang dari di U16 juga dulu pelatih kipernya tuh kan Coach Ariono tuh dia militer kan.
Jadi aku tuh dulu di lapangan sukanya senyum. Jadi kayak aku lawan pemain lawan tuh dia mau nakal juga aku cuma senyum doang. Ya halo apa semua. Abis itu aku dimarahin kayak Shalika mukanya sangar, gigit lawannya. Kamu tuh serem. Dari luar badan kamu udah gede, muka kamu aja tinggal diseremin. Akhirnya sekarang ke bawah aku di lapangan gak bisa senyum. Aku di lapangan sekarang kayak teriak-teriak. Injak orang yang kayak gitu yang kayak jadi kebiasa. Iya. Karena aku ingetnya Circle dulu toxic ya, circle toxic nggak ya. toxic sih, karena di Itali juga sama. Benar. Di Itali sama malah. Dibutuhkan pada akhirnya. Teammates aku, oh my god, ada satu this kid dia kayak model cantik banget, kayak bener-bener she's beautiful, bener cantik banget dia kayak model. Tapi So kalau game, dimain, iya dia timnas Itali U18. Dia fullback kiri, aku fullback kanan. Dia baik banget anaknya, aku juga kayak halo Shalika, you look pretty today, lala. Aku kayak oke, ini anak baik banget, di luar baik banget. Tiba-tiba game pertama nih anak beneran sliding orang sampai tuh orang terkapar di lantai kayak udah langsung dibawa pergi. Beneran 2 kaki yang kayak aku 2 kaki at least masih di lantai gitu loh, 2 kaki aku tuh di bola gitu. Oke. Nih orang 2 kaki kayak seatas segini gitu loh. Aku yang ngapain ngeliatnya di luar aku kayak, yang aku bener-bener kayak oh my god. Aku kira tuh dia sliding tuh lawan sampai tuh orang mati kali. Berarti Udah gitu ya, dia sliding udah gila gitu. Dikasih kartu kuning. Dia datengin wasitnya, dia kayak, kenapa gue dapet kartu kuning? Aku kayak, woi, lu udah beruntung gak dapet merah, diem lu. Aku pegang mulut, aku tarik ke belakang kayak, woi, santai. Jangan bunuh anak orang. Orang Itali, tapi aku bilang gila sih. Latihan biasa aja sliding 2 kaki. Like the amount of times I ate shit gara-gara anak-anak Itali ini gila sih. ada lebih parah dari kita ternyata ya. Tapi gila, mereka they're Parah, insane, parah kayak sih. bener-bener gak ada belas kasihan. Di luar tuh mereka, Italia kan terkenal cakep-cakep kan. Iya. Di luar tuh mereka cakep-cakep, Iya, gua kemayu dalam lapangan, buset ya Allah, kata kasar semua keluar. Pas aku baru datang langsung hal pertama yang mereka ajarin, Shalika, kalau ada yang injek kamu ngomong video di putan. Aku bilang, itu artinya apa? Itu artinya Pokoknya ada selamat foto-fotonya pagi, ya. apa kabar gitu. Iya. Kalau kita sama kayak kita ngajarin pemain-pemain asing Iya. datang ke Indonesia kayak Ya mirip-mirip kayak ngomong gitu lah ya. Aku sampai kayak wow, santai gitu. luar biasa. Emang gila sih, tapi emang benar I would say aku emang dulu udah Spartan juga emang. I would say emang dari dulu emang aku Spartan keras orangnya. Tapi setelah ke Italia tambah gila lagi sih. benar. Jadi tambah gila Berpengaruh ya. lagi. Pernah lihat video-video Tarkam di Indonesia nggak? Pernah. Menurut kamu lebih keras mana? Kamu main di Serie B Mas, Italia? Tarkam keras sama nggak ada otak tuh beda. Beda ya. Kalau Tarkam tuh nggak ada otak, bukan keras. Keras itu ada bola. Ada bola. Kalau ini kan benar. nggak ada bola. Tapi dihantam beneran ini. di Italia dibanding di Inggris tuh yang kayak dibanding Inggris dibandingin Jerman, Italia emang bener-bener gila sih. Kayak aku di Jerman di Inggris kayak oke, aku ngerasa kayak oke, mereka keras. Tapi Tapi, oke, nah. ini di Italia tuh yang bener-bener aku sampai kayak, woi, lawan kita nanti mati, stop, kayak don't kill them, kita main bola, like stop. Aku yang harus kayak stopin, aku kayak oh my god, woi santai dikit woi. Ini anak orang mati. Bukan dipersiapkan untuk main bola MMA. UFC. Kayaknya Salika kan ada kontrak juga di UFC. ada pertandingan juga Salika. Tapi kita ngelihat Salika ada punya karir di sepak bola di luar, di Eropa semua segala macam. Ketika Salika kembali ke timnas Indonesia, kayak kemarin 2022 kita dibantai sama Australia dengan skor yang 2020. Ah, 2020 apa 2020? 2021. Lawan 2021. Samter itu 2021 kan? Iya, Iya, yang dibantai. nggak bakal lupa kok, itu selamanya Bener. traumatizing. Dibantai habis-habisan sama Australia. Faktor apa yang menyebabkan kekalahan begitu besar timnas putri kita? Aduh banyak banget ya ini layernya aslinya. Yang pertama Iya. ya Nggak of apa-apa, course. kasih tahu aja biar orang-orang di Indonesia tahu. Kan mereka Oke. cuma bisa menghujat semua Iya, segala iya. macam. Mereka bilang udah nggak usah main bola, tiktokan aja, joget-joget kayak begitu. Kalau mereka nggak mau main timnas itu, nggak akan ada timnas putri kita. Betul. Ini maksudnya mereka tidak punya kompetisi, tidak punya klub yang jelas Yes. untuk melatih. Terus mereka dikirim main kalah dengan Australia, skornya besar sekali tuh. Terus orang datang menghujat kayak anak aku tuh kesel itu maksudnya. Kan orang tuh nggak tahu. Iya, iya. Nah, ini mumpung ada Salika, mungkin kita bisa Betul. tahu apa yang terjadi di sepak bola putri Indonesia sehingga kita tidak bisa bersaing Oke. seperti itu. Aku nggak mau ngasih alasan, aku bakal ngasih fakta aja. Oh. Ya, fakta aja. Dari- Mantap. Itu jauh lebih Gini, dari jelas. sebelum kita masuk ke lapangan aja, Oke. kita ngeliat list pemain di mana mereka timnya Manchester City, Arsenal, Iya. Olympique Lyon, whatever, Barcelona.
Asprof DKI, Asprof Jabar, Betul. Asprof Jatim. Ya. 2 tahun yang lalu main di Liga. 2 tahun yang lalu gitu CV-nya. So masalah itu ya, of course itu yang aku bilang Secara bakal kualitas jauh banget. paling berdampak ya. Kedua juga, I would say mereka walaupun udah tim sebagus itu, mereka TC di Dubai. Australia, TC di Dubai. TC di Dubai. Mempersiapkan Iya. itu. Oke. Bareng sama Victor Exelsen tuh. Nah, Sementara timnas kita waktu itu yang putri kita nggak ada sempet TC nggak? Sempet TC, tapi kan kita nggak ada liga, jadi kita cuma ngumpulin beberapa pemain aja yang ada, yang dari liga dulu kemarin main bagus atau dari Prapon kelihatannya bagus, Iya, iya. dikumpulin, udah kita siap-siap buat tanding kayak gini. Dan of course kayak kalian nggak bisa bandingin ini, Australia juara 4 di Piala Dunia loh. Iya. Benar, benar. Ini juara 4 di Piala Dunia, kayak dan mereka langsung mainin tim utama mereka. Iya, iya. Ya, aku bilang kita salah juga. Yang pemain-main ya. Aku bilang kita mestinya bisa nahan di mana nggak sebanyak itu skornya. Iya. Tapi ini dia yang kenapa pentingnya pengalaman ya. Kita belum pernah main dengan pemain-pemain sebagus itu seumur hidup kita. Iya. Dan saat skornya udah mungkin di atas 3-0, semua mental udah langsung drop dong. Iya. Dan belum kayak nggak punya pengalaman untuk fight back-nya. Ngerti nggak? Kayak mungkin cowok-cowok yang main di Liga 1 udah kalah 3-0, mereka udah pernah punya pengalaman itu dan mereka ngerti cara fight back ya. Ini saat udah dapat skor berapa tuh langsung ngedrop. Iya. Mungkin saat itu aku nggak tahu juga ya di lapangan kayak gimana, karena aku masuk sebagai cadangan. I think itu udah 7-8-0 maybe. Aku nggak inget, udah banyak skornya, aku baru dimasukin. Tapi ya udah beda, karena gimana ya, kaget nggak sih baru main tiba-tiba langsung lawan Australia. Udah skornya udah tinggi perbedaannya, itu malah bukannya kita bounce back, malah aku bilang kita malah tambah melempem gitu loh. And itu kalian mau ngata-ngatain kita segimana pun juga untuk itu aku terima, terserah. Tapi kalian harus pikir juga kalau misalnya anak-anak ini tuh udah berani banget untuk ngelakuin itu. Iya, iya, iya. Udah berani banget untuk mau tampil ya. Udah mau Setidaknya untuk tampil. bertanding gitu. Iya, dan yang kalian yang ngomong-ngomong, oh TikTokan aja Gi, Instagram apa. Men, kita nggak ada liga, kita mau makan pakai uang apa? Oke, misalnya kalian ngomong, ada yang ngomong, waktu itu aku ingat banget, banyak yang ngata-ngatain teman-teman aku yang TikTokan dan ngomongnya, tuh kenapa nggak kayak Shalika? Dia nggak pernah TikTokan, dia nggak pernah ngambil endorse. Man, Gak ada wifi di sana. Bukan itu mas, ini orang lagi gini aku tadi. lagi serius lah. Lagi serius padahal. Woi, kirain Emosi. Pokari loh. Gimana? Apa namanya? Tadi mana lupa kan? TikTokan. Saat lihat Oh ya, lihat TikTokan seperti saya lihat mereka. dia tidak Kenapa ambil kalian endorse. nggak kayak Shalika ngambil endorse? Man, aku hidup masih bisa dihidupin sama orang tua aku. Itu satu. Aku nggak ada tanggung jawab A, B, C, dan D. Betul. Iya. Anak-anak ini hidup dengan uang mereka sendiri. Jangankan dengan uang mereka sendiri, mereka kadang ada beberapa yang hidupin orang tua mereka. Yes. Mereka mau gimana kalau misalnya nggak ada liga? Penghasilan dari mana? Yeah. Timnas cuma ada kita kumpulin TC, tiba-tiba tanding udah, dan kita nggak tahu bakal gimana lagi ke depannya. Dan kalian bilang jadi atlet profesional mahal, fisioterapi mahal, sport massage mahal, makanan sehat mahal. It's not cheap dan nggak gampang. Jadi kalian yang ngata-ngatain anak-anak itu, mereka nggak ada penghasilan income stabil. Bener. Ngerti nggak sih? Smart. Iya. Dan kayak at least respect lah, anak-anak ini udah berani ngelakuin ini. Karena dulu saat aku masih kecil, aku pengen jadi pemain bola, aku nggak tahu mau lihat ke siapa, di Indonesia nggak ada cewek-cewek. Bener. At least cewek-cewek ini udah berani untuk nunjukin diri mereka sendiri gitu. Ya. Kayak sekarang tuh mungkin cewek-cewek, anak-anak kecil cewek di Indonesia tuh sekarang sudah Mulai tahu, mau, Iya. ya. mulai tahu, mulai pengen main bola mah kayak siapa, mau biar kayak Kasalika, Salika. biar kayak siapa lagi Zahra tuh ya. Zahra, gitu-gitu. Maksudnya sudah ada nih yang bisa dicontoh mereka. Iya. Role kayak modelnya begitu. udah ada. Nah, terus yang itu komen-komen, nggak ngambil endorse, nggak banyak itu kan kayak Salika. Wey, dia disuruh main golf dulu, amat tenis. Dia nggak Kayak gitu penting juga hal-hal lah. gitu. Kayak gitu juga Tapi- lah. tapi Tapi memang- kayak kalau misalnya emang dibilang ya, kayak misalnya aku lebih, misalnya kalau dibilang kayak, oh kalian ngambil endorsean mata duitan. Man, kalau gue emang beneran mata duitan, I would rather kerja di kantor, fokus kuliah sebagus-bagusnya. Karena aku bakal dapat uang jauh lebih banyak daripada aku jadi pemain bola. Aku Betul. stick tetap pengen jadi pemain bola, pengen mati-matian karena aku pengen cewek-cewek
di Indonesia yang anak-anak kecil ini sekarang nggak ngelewatin apa yang aku lewatin. Dan aku pengen teman-teman aku yang udah di timnas sekarang, buat mereka masa depannya jelas, bukan cuma kayak oh gue bakal married sama cowok nanti dia juga nafkain gue, jangan gitu loh. Kita udah tahun 2023 kayak cewek udah bisa berkarir, and kayak I think perbedaannya yang kayak ini yang benar-benar bikin aku mindsetnya berubah banget. Dulu pas di U16 kita dapat gaji kan, mungkin emang jauh nggak seberapa dibanding U16 mana nih? Timnas U16. Oke. Itu aku inget banget, aku sama Porsche dapat gaji itu kita kayak, oh kita beli AirPods yuk, apa kayak gitu loh, something dumb. And then aku nanya one of my friends, aku lupa siapa yang aku tanya, lu gajian pertama mau buat apa? Iya gue harus bantuin orang tua gue bayar sekolah buat buat adik gue. Aku langsung kayak, oh my god, I'm such a spoiled kid. Dan di situ aku yang kayak, aduh, kayak aku sadar that kayak sepak bola Indonesia, cewek-cewek dari Indonesia ini banyak banget yang punya talent buat keluar negeri. Cuma mereka nggak seberuntung aku di mana orang tuanya mereka bisa ngebantu mereka ngelakuin itu. Makanya I have to make it. Sama bang sedih lagi ya. Gitu. Ini berabu aja. Tapi emang bener. That's why aku harus berhasil biar cewek-cewek dan cowok-cowok anak Indonesia yang keluarganya mungkin nggak mampu untuk bantu mereka keluar, suatu hari nanti mereka bisa mikir kayak, oh saya bisa keluar negeri. Like I want mereka jalan buat keluar negeri itu bisa terbuka gitu loh, jalan buat mereka bisa sukses itu terbuka. Karena udah ada dirimu sebagai tanggung jawab Indonesia di sana. Kalau ada lagi pemain Indonesia bisa dilihat dari sepak terjang kamu lah kurang lebih seperti itu. Itu juga sama ya, semoga aku main di luar, liga bakal berjalan. Oke. Kayak gitu. Agree. Iya. Karena kan memang Pak Erick Thohir sempat janji mau melanjutkan kompetisi sepak bola Indonesia yang wanita. Tapi sampai detik ini itu turnamen itu kompetisinya belum berjalan juga. Apa kabar yang Salika dapat sampai saat ini? Gini, Pak Erick baru jadi ketum tuh berapa lama sih? Ya, baru berapa bulan ya? 4-5 bulan lah. 4-5 bulan. Dan menurut aku 4-5 bulan langsung tiba-tiba jadi liga wanita yang emang udah profesional. I don't think it's gonna happen dalam 4 atau 5 bulan. Iya. Jadi mari kita lihat dulu nih tahun depan, rencana kan banyak yang ngomong tahun depan. Iya. Jadi kita lihat dulu, karena sementara aku lagi cedera juga, aku emang lagi magang di GSI. Dan emang aku lihat dibandingin dulu tuh udah banyak banget perubahan, mereka udah lebih peduli dengan sepak bola wanita. Jadi ya I have faith in them, semoga kepercayaan aku nggak Tapi Salika sendiri tidak pengen tetap berkarir di luar? Di luar main bola? Ya main bola di luar. Atau kalau seandainya kompetisi sepak bola di Indonesia berjalan, ada salah satu klub di Indonesia yang nawarin untuk Salika, sign Salika main di Indonesia, mau atau tetap bakal di luar aja? Dari kemarin udah ditawarin. Tapi and I would say gaji yang kemarin di Indonesia karena aku statusnya timnas lebih tinggi daripada pas aku di Itali. So kalau misalnya aku emang ngejar uang ya I would stay in Indo, tapi enggak, aku dapet tim di sana, aku lebih kejar pengalaman, aku masih muda. Dan itu dia, aku pengen kayak pave the way, kayak bikin jalannya gitu loh. Aku pengen tunjukin, membuka jalan untuk orang-orang lain juga yang ada di sini. Aku pengen tunjukin that bisa, and insya Allah in the future kalau emang aku jadi orang sukses misalnya, semoga ya mimpi paling besar aku tuh buat bantuin anak-anak Indonesia buat keluar juga sih. Amin. Karena niatan yang sangat mulia teman-teman. Luar biasa. Gue berharap banget gitu ya suatu hari gitu Salika terus berkarir di luar, main di luar gitu ya, sampai nanti mungkin dia udah usia 30, 35 kita bisa lihat film dokumenternya ya. Itu kalau diceritain ke dokumenter loh, Bang. banyak Mau banget. seleksi tiba-tiba. Sumpah, banyak Ini, banget. Banyak ya kan? banget, aslinya banyak banget. Tapi kayak aku S1 sekarang kan ini mau lulus tahun depan, aku tuh ngambil digital communication. Nah, rencana aku tuh nanti S2 aku pengen ngambil FIFA Masters degree. Yang punya FIFA Masters degree Cuma satu orang di di Indonesia Indonesia. cuma Ibu Ratisha. Iya. Jadi rencana Saya aku gagal buat tes ke FIFA Master soalnya. Jadi ya ngambilnya Ya wajar lah. Udah Mas nge-host aja di sini sama saya. Bertiga kita. FYI, saya juga pernah tes FIFA Master tapi nggak jadi. Mas tadi ngomong main bola aja kita nggak percaya. Udah Mas nge-host aja sama saya di sini, temenin saya di sini. Bertiga ya kita di sini. jadi aku pengen ngambil FIFA Masters degree, Harus. and aku Mudah-mudahan ya. pengen main bola di Eropa sampai maybe aku umur 35 lah ya, 35. Baru nanti setelah itu aku mau balik ke Indonesia setelah pengalaman aku semua di luar situ. Aku pengen biar bisa bangun sepak bola Indonesia, mau cewek dan cowok, biar kayak di luar gitu loh, biar kita bisa berkembang. Karena
masalah talenta mau cewek atau cowok ya di Indonesia tuh banyak banget, bener-bener Asli. banyak banget. Tapi Salika tahu nggak? Apa? Kalau ada orang punya niat baik kayak begitu, banyak kali yang menghalangi di Indonesia ini. Salika harus tahu itu juga supaya Yes. tidak sakit hati nanti ke depannya. Iya. Niat kita banyak, niatku banyak pengen kemajuan sepak bola, mengkritik ini itu. Tapi pada kenyataannya banyak hal-hal yang kita kasih masukan, kita kritik segala macam. Orang tuh kayak Mas ini jadi penghalang nih, kayak begitu. Jadi ini memberitahu ke Salika aja bahwasannya niatan Salika untuk tetap main di Eropa, ngebuka jalan terus nih segala macam. Mudah-mudahan itu semua berjalan sesuai rencana, Amin. tidak ada Amin. halangan apapun. Supaya orang-orang juga tahu bahwasannya niat orang baik tuh banyak, tapi banyak juga orang yang menghalangi niat baik ini. Wes lah, Nah, serius ini abangnya. jangan dipakein efek-efek sound mas, kayak OPJ. Tapi jujur, ini baru pertama kali ketemu. Ini bukan berarti komennya ini ya. Jadi ini pertama kali jujur, saya serius ketemu perempuan, tapi passion ke sepak bolanya tuh genuine gitu. Iya. Benar-benar emang for football gitu. Karena kan ya jarang aja fenomena Iya, Salika. fenomena. Apa? Ini salah satu cara supaya cewek-cewek di Indonesia minat untuk sepak bola, gimana caranya nih? Triknya mungkin atau apa yang harus dilakukan supaya minat? Untuk siapapun ini boleh. Untuk ke PSSI juga mungkin punya program apa gitu supaya bikin minat. PSSI sekarang emang udah mulai banyak program sih. Yang kita ketahuin kemarin yang datang ke PSSI Summit kan di ASBWI, tuh mereka udah gelar lebih banyak turnamen-turnamen, malah udah ada turnamen antar sekolah. Dan kemarin pas aku ngobrol sama Pak Erike juga, dia kan ngomong ini sebentar lagi udah direncanain Maret kan. Kemarin dia ngomong depan press semua. 2024. No, tahun depan. tahun depan, iya, 2024, sorry. Ya, so rencananya emang kayak gitu. Jadi ya kita tunggu aja, aku ngeliat emang udah ada banyak perkembangan dan semoga aja sih jadi, karena aku pengen cewek-cewek Indonesia yang kecil-kecil tuh bisa ngeliat bahwa oh ada loh gitu. Aku nggak sendiri. Aku main bola, cewek main bola tuh nggak sendiri, ada banyak yang lakuin itu. Nah, kalau kayak Salika kan emang udah dari kecil punya minat nih di sepak bola. Nah, supaya cewek-cewek ini minat juga ikutin jejak seorang Salika nih, gimana caranya? Semua orang beda-beda ya. Kalau aku tambah niat gara-gara banyak orang yang bilang kamu nggak bisa, nggak mungkin bisa ini, nggak mungkin bisa itu, Jadi kamu nggak bakal kepancing. berhasil. Aku anaknya, I think aku bukan talent ya. Aku bilang aku anaknya 100% mental sama kerja keras. I think talent aku nggak, I am not talented. Banyak banget di timnas Indonesia sekarang juga aku bisa bilang kalau mereka dapat kesempatan sama-sama aku, maybe mereka udah di tim lebih bagus daripada aku sekarang. I would say so. And kalau misalnya emang itu kayak kalau aku bisa ngasih my chance ke sana ke anak Indonesia yang lebih talented daripada aku dan dia bakal berhasil dan dia bakal serius, I would give it. Iya. Tapi ya faktanya sedihnya mereka nggak dapat kesempatan itu, gitu loh. Ya. Ya itu tadi memang. Luar biasa. Kurangnya support mungkin dari orang tua, Iya. kurangnya kompetisi. Iya, tapi kalau aku mental aku tambah jadi karena dibilang kamu cewek nggak bisa bisa nih, apa-apa. iya. Nggak usah Tapi gitu jadi tambah kalau jadi. dibilang support dari orang tua juga sebenarnya balik lagi ke kemauan sih. Karena kalau diriku lihat dari kayak aku ngeliat Salika gitu ya, dia akhirnya punya kemauan sendiri gitu, inisiatif buat ngirim email apa segala macam, latihan sendiri juga gitu. Balik lagi kalau ada keinginan pasti ada jalannya, tapi kalau udah ada cita-cita nggak ada kesejahteraan yang dijanjikan, sulit juga jadi seorang atlet lah ibaratnya kurang lebih gitu ya. Ya itu tadi. Tepuk tangan untuk Salika. Ya, tadi obrolan kita bareng Salika, inspiratif sekali teman-teman. Jarang nih obrolan sepak bola tapi inspiratif sekali seperti ini. Gila, terima kasih Salika. Tapi sekarang kita bakal bacain 5 fakta tentang Salika. Salika boleh mengiyakan atau tidak iyakan, membantah fakta-fakta ini. Yang pertama, faktanya Salika mengidolakan Sergio Ramos. Ya, that's true. Benar sekali. Benar. Wah, makanya tackle-tackle 2 kaki gitu ya. Kalau itu sudah pasti jelas memang dia mengidolakan Sergio Ramos dengan obrolan dia tadi, tackle semua segala macam. Siapa? Pepe. Wah, bukan. Pepe terlalu sih aku bilang. Kayak I would say ngapain dapat kartu merah saat kita nggak butuh dapat kartu merah. Iya. Kalau Ramos tuh dia tahu kartu merahnya buat apa gitu ya kan. Penuh perhitungan. Iya. Tapi Ramos, tapi kenapa nggak mengidolakan juga back Itali? Kalau back Itali that aku udah nonton ya, siapa ya? Probably Maldini sih yang paling keren sih ya, cara mainnya. Itu paling kelas sih aku bilang. Yoi. Center back bisa, full back bisa. Yes, pemain kelas di tim yang kelas. Dia keren.
Siap bang. Tapi di Roma itu pernah latihan nama ini juga nggak sih? Roma yang originalnya? Tanding pernah Roma kemarin. original, Mas Enggak, maksudnya. yang cocok kayak Smalling gitu. Oh, aku ketemu Chris Smalling tapi aku nggak latihan sama yang cowok lah, nggak Oh, mungkin enggak. beda. Tapi sama masih yang satu- cewek-cewek pernah. Satu circle, satu lingkungan gitu. Enggak, aku pernah ketemu pas nonton langsung, tapi ya not satu circle lah, beda-beda. Oh, beda. Beda. Dikira sepak bola di Eropa tuh sama kayak di sini bisa. Bang, aku numpang latihan ya Bang ya nggak bisa. Enggak, Bang. Maksudnya gini, kan sama-sama Roma. Ya. Aku pikir tuh Uji kayak coba. Enggak, masih satu yang base camp, satu camp atau apa atau Kan sudah beda Oh, iya. satu Beda-beda, aku kan putri. bukan yang di A-nya, aku yang di B. Dia Yang di di B. A-nya satu tempat latihan enggak ya? Kayaknya beda deh. Oh, beda juga. Yang cewek-cewek senior itu disamain sama cowok-cowok junior dan cewek-cewek junior. Oh, berarti yang cowok senior tuh beda sendiri kayaknya. Beda sendiri. Tempat A, tempat B, tim ini tuh punya tempatnya masing-masing. Iya lapangannya, Wah, ya keren ampun di sekali. center mereka tuh lapangannya dia ada 8. Paling bagus Bayern Kampus sih, Bayern Kampus tuh gila lapangannya. Aduh itu bagus banget rumputnya itu, aku kayak pengen tiduran di rumput itu, aku pengen bawa pulang ke Indonesia gitu loh, biar rumput Indonesia kayak gitu. Emang rumput Indonesia? Ya. Bikin Sosokan gatel, aja. bikin gatel. Ini lo rasa ini abang ini nih. Silakan fakta selanjutnya tuh. Fakta selanjutnya dikenal sebagai sosok yang jago masak. Oh iya, selanjutnya. Ya, I like to cook, suka masak, suka. Keren. Tapi aku suka masak kayak sehat gitu. Jadi misalnya kayak aku pengen donat, aku nggak mungkin beli Krispy Kreme atau Dunkin Donat kan, kayak pasti nggak enak besok latihan. So a lot of the times aku bikin sendiri tapi versi sehat ya. Jadi nggak digoreng, gluten I'm pakai minyak fine. ya? Cuma di air fryer kayak. Oh, air fryer ya? Iya, pakai kayak yang sehat, Ya. pakai whey protein gitu-gitu. Harus saya lurusin dulu ya, karena tadi dia ada nyebutin brand, dia bilang nggak mungkin saya makan itu nggak sehat, bukan nggak sehat yang itu. Ya. Dunkin Donut sama Krispy Kreme bukan nggak sehat. Iya. Cuman untuk seorang pemain sepak bola mungkin terlalu manis. Sekali-sekali is okay, 100% nggak apa-apa. Tapi kayak Ini tugas saya nih, emang nyapu bersihkan nggak mungkin aku makan itu setiap Benar. minggu kan. Jadi kayak kalau aku lagi pengen banget tapi nggak bisa ya udah. Ya, jadi tuh bikin lebih sehatnya gitu. Salika tuh lebih proper untuk masak sendiri makanan yang mungkin lagi dia pengen. Iya. Lagi pengen donat, ya udahlah aku Iya. lagi ada waktu bikin donat, masak donat. Iya. Ya begitu. Iya, Mas gitulah. ya, ini tolong. Ayo fakta selanjutnya. Fakta yang ketiga mewakili DKI Jakarta di PON Papua. Yes, kemarin tahun 2021. Oh, di stadion itu. Siapa? Mandala Krida. Mandala Krida mau Jogja bang. Kan di Papua jelas. Sorry. Aku lupa nama stadionnya tapi kita yang di Tapi paling yang- pos loh. yang dekat Yang udah pantai. Merauke, udah Merauke. Oh, stadionnya dapat di stadion sana. Iya, yang di Merauke kita. Oh, main. yang di Merauke. Yang Cece di Merauke. Oke. Oh, Stadion Mandala, iya Mandala. Seru Stadion sih, Mandala. lapangannya bagus banget. Merauke bukan Mandala. Stadion Papua Bangkit. Lupa. Mandala itu mana? Jayapura itu. Persipura itu bener Persipura. Itu stadion Persipura. Untuk PON itu ada stadion baru yang awalnya nama gubernurnya yang narsis itu. Dia pengen nama dia di stadion itu. Oke. Itu adalah fakta mengenai Salika di PON DKI. Pada akhirnya sempat membela daerahnya untuk sebuah PON. Terus sempat dipaksa menekuni golf dan balet. Iya, pernah balet karena kata mama Imam kayak nggak apa-apa deh kamu balet biar lebih feminim. Nggak tambah feminim, sama aja. Tapi pernah balet? Iya, sedih Sempat banget. berapa lama? Like aku ngabisin 3 tahun hidup aku balet, oh my god. Dari tahun berapa itu? Setiap hari Usia Sabtu. berapa? Usia berapa? Lupa, maybe di bawah 10 kali ya. Maybe 8 sampai 11 mungkin. Tapi secara sepak bolanya belum yang tapi banyak dong. Udah sering main ngabisin bola, dong. dipaksa main ke balet karena aku main bola terus. Aku suka tiba-tiba telat ke sekolah, telat ke kelas dimarahin. Syai kok kamu telat kelas abis main bola? Gitu loh, yang kayak mestinya aku ada les MTK, matematika gitu, setelahnya aku cabut main bola gitu loh, yang kayak emang dulu sedikit ya. Tapi apakah balai jadi membantu Nggak. Lining? Nothing. Nothing. Aku tuh kaku banget kayak setiap kali disuruh kayak timnas kadang tuh suka ada senam. Aku paling gak suka nari, aku tuh nari udah kayak Shrek mabok, tau gak sih, jelek banget. Jelek banget. Enggak. Shrek kamu gue baru ingat Shrek yang hijau ya. Iya, dia kan kalau lagi Tapi kayaknya balet tuh ada impact-nya deh. Kamu tadi sempat cerita sliding tackle ada yang keluar darah kan, kena ada darahnya kan. Balet itu bukannya kamu berdirinya pakai ujung jari? Bukan darah aku, itu darah lawannya di sepatu aku. Iya, karena saking kencangnya kali itu kamu. Ya itu gara-gara- mungkin gara-gara aku pakai full sepatu. Oh, bukan ini, bukan karena balet. kalau golf sempat serius juga. Sempet. Berapa lama?
Golf dari umur 10 tahun. Sampai 14. Pas aku udah ke timnas, aku udah atlet bola lah, udah nggak balik ke golf. berarti sampai saat ini pukulan golf Masih bisa berarti. Handicap berapa? Kalau bosen, aduh aku udah lama banget nggak turun ke lapangan. Tapi underrated? Apa? Di bawah 80. Di bawah. I think di Ah, bawah. gua jago. I think di bawah. Di bawah 80 jago cuy. Par. Jago itu jago. Jago. Kemarin pas di Gue golf, aja cepet ke atas 10. enggak pas golf dulu, aku tanding nggak sama cewek-cewek, aku Sama sama cowok cowok-cowok. Jadi aku ditandingin sama cewek-cewek, tapi nanti pas ujung-ujungnya skornya disamping-sampingin, di cewek udah, nanti di cowok juga aku dibanding di cowok juga. Waktu itu di cewek juara 1 pernah, di cowoknya juara 2. Lanjut aja cepat. Itu nggak usah kita bahas lagi. Jago ini, serius Jago. Jago. Dia memang terlahir untuk jadi seorang atlet ini. Jago. Atlet apa aja bisa deh. Dipersiapkan, iya. Tapi atlet. kalau nggak main bola bukan golf sih. Kalau nggak main bola, nggak jadi atlet bola, mungkin aku bakal milih boxing sih. I love boxing. Udah siap nggak? Aku nggak pernah kartu merah, aku nggak pernah berantem di lapangan. Kalau ditonjok orang, aku ketawa. Kalau dipukul aku ketawa. Ini kayak Joker ya. Kalau didorong aku ketawa. Nggak apa-apa, biar lawannya tambah kesel. Di sliding 2 kaki, satu di Tapi ulu kaki, satu di ulu waktu. selesai pertandingan nanti ada kabar rumah pemain terbakar. Enggak lah, itu masih kopat. Oh itu psikopat ya? Iya. Pernah lagi saya. Enggak. Lanjut. Salingnya kalau disuruh lebih praktekin balet apa boxing? Boxing lah. Boxing ada yang ngikutin Coba serius praktekin nggak? Mau praktekin Ya ada boxing itunya yang jadi nggak? samsak. Ada padsnya nggak? Aku nggak masalah nih bisa jadi samsak. Ayo silahkan Dia berdiri. yang tadi distract kamu kan? Dia yang tadi distract kamu. Salika suka ngebully nih. Orang gendut bukan berarti sebisa samsak. Aku nggak pernah bilang gendut. Dia You yang bilang dia bukan berarti gendut. samsak, dia tuh diabetes. Woi, jangan woi. Tapi Kalau ke Asko ini saya. fakta selanjutnya pernah diremehkan karena postur badan. Ini di mana? Diremehkan Ketika di mana? karena sampai dalam hal apa nih? Coba lihat aku pas U16. Cari di Instagram aku pakai kacamata kayak mirip kayak si siapa Edgar Edgar David. David. Abis Aku lihat itu semalam. bayangin aja ya, aku tuh biasanya ini sekarang aku a little bit fat because aku belum 100% di lapangan. Aku biasanya sekarang tinggi 175, berat aku biasanya 66. Dulu dan itu otot. Dulu aku nggak nge-gym, jadi I was fat and aku tinggi 171, 170, berat aku 75 dan itu lemak bukannya otot. Jadi kalian bayangin aja aku segendut apa, pakai kacamata yang nempel, yang kayak beneran kayak gitu. Abis itu lari aku kayak gini, ya udah aku dipanggil dugong dulu. Karena aku dulu gendut banget. Ketika timnas U16 itu ya? Iya, aku kayak dugong, emang bener gendut banget sih. Antara dugong atau teman-teman sekolah aku bilangnya Charlie King Kong. Yang penting nggak segini lah. Coba segini. I mean, if you look at my Instagram, dulu gendut Iya. banget. Dulu gendut banget. Saya Dulu tapi gendut nggak- banget. Tapi nggak segini. Ini obesitas. Tapi ya itu tadi obrolan menarik mengenai Salika Iya. Aurelia. Salika Aurelia Viandrisa. Fiandrisa. Salika Aurelia Fiandrisa. Fiandrisa. Oh, tapi masalah percintaan Jomblo. sudah punya pacar saat ini? Jomblo akut, bakal Jomblo. jomblo selama main bola. Bakal jomblo selama main bola. Oh, kayak Tapi orang insan tapi I wouldn't know sih, tapi kayak aku nggak ada waktu nggak sih buat pacaran. Pagi latihan, Benar. habis itu gym, kuliah, langsung latihan malam. Udah, benar Salika. Nggak Kayak usah. Hang Min Song aja habis karir Ya, baru. exactly. Begitu pacaran nanti, wah, kayak saya nanti. Karirnya buruk langsung. Terima kasih banyak Salika sudah Thank main ke you. FIFA Gold. Mudah-mudahan Thank you. niatan Salika untuk tetap bermain di sepak bola di Eropa, di luar negeri, bisa ngebuka jalan untuk pesepak bola Betul. wanita Amin. Indonesia, bisa bawa ke luar Cewek negeri dan juga. cowok dong. Cewek Harus cowok. sama. Dah, Udah benar, 2023 benar. nih, equality dong. Siap. Terus berjuang, terus berkarir Nanti sampai kalau Salika ngomong kayak gitu, kalau ketemu ada teman saya namanya Patra Gumala, itu manusia mulutnya nggak ada otaknya. Kalau ngomongin kesetaraan, jadi kalau aku ada ngomongin tentang Salika ngebuka jalan untuk cewek, yang Salika bilang cowok juga dong. Menurutku udah cewek aja dulu, nanti yang cowok jalan sendiri juga udah pada bisa nyari jalannya. Karena di Indonesia sepak bola itu untuk cewek tabu. Iya. Ya, I mean sepak dulu sih, bola. sekarang udah nggak seberapa. Sekarang makanya itu di Indonesia sepak bola untuk perempuan itu adalah hal yang tabu. Tidak ada masa depan untuk seorang pesepak bola wanita di mata orang tua kita saat ini. Nggak tahu ya saat ini. Kalau dulu bener-bener nggak ada masa depannya kalau jadi pesepak bola, mau wanita ataupun cowoknya kayak begitu. Mudah-mudahan setelah obrolan dengan Salika ini kita semua tahu, terutama cewek-cewek di Indonesia yang lagi
pengen memulai karir profesionalnya di sepak bola, semua ada jalannya. Salika Semua ada. itu tidak dapat sesuatu karena dia punya privilege atau apapun. Dia benar-benar melakukan itu karena niatan dan kemauannya sendiri. Ini mudah-mudahan bisa jadi inspirasi juga untuk pemain-pemain cewek lainnya yang mau berkarir sepak bola. Itu dia. Itu dia. Dan harapannya benar-benar PSSI membuat kompetisi sepak bola wanita di Indonesia dengan apa ya? Dengan regulasi, dengan cara yang benar supaya bakat-bakat di Indonesia ini bakal muncul terus untuk timnas Indonesia. Amin. Itu aja dari saya Ogi Renggah. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Selalu update berita bola terkini hanya di FIFA Gold. Terima kasih Salika. Sampai ketemu lagi. Thank you. Bye.